Dominasi gadget dalam kehidupan kita sungguh di luar dugaan. Nah, mau melihatnya dari berbagai sudut pandang? Memang akan ada banyak angka sih, tapi bersiaplah dan perhatikan baik-baik. Pada tahun 2020, pengguna ponsel di seluruh dunia berjumlah 3,5 miliar, hampir mendekati setengah populasi manusia dunia. Dalam satuan, jumlah ponsel yang digunakan sebanyak 4,8 miliar atau melebihi jumlah seluruh populasi Asia. Dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan saat ini, akan ada lebih dari 7 miliar pengguna ponsel pada tahun 2025. 850 juta pemilik ponsel ada di Tiongkok. Pesaing terdekatnya, India, sebanyak 346 juta. Jumlah seluruh pengguna perangkat seluler, termasuk laptop dan tablet, sama dengan 68% populasi dunia. Jumlah pemilik ponsel lebih banyak dari pemilik sikat gigi. Total koneksi seluler di dunia sebanyak 10 miliar, atau 2 miliar lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Kalau semua ponsel di dunia ini dijejerkan, akan membentuk garis sepanjang 1,24 juta kilometer atau 3 kali jarak bumi ke bulan. Kalau di total, bobotnya 1,5 juta ton, setara dengan berat 60 patung Liberty. Energi rata-rata dalam mengecas ponsel sampai penuh sekitar 20 watt jam, atau 7,3 kWh per tahun, dan biaya listriknya sekitar Rp14.500. Daya yang digunakan untuk mengecas semua ponsel di dunia ini sampai penuh akan cukup untuk meluncurkan 14 roket ruang angkasa seberat 500 ton ke orbitnya. Fobia kehilangan ponsel punya istilah khusus, nomofobia. Rata-rata, kita menggunakan internet selama 24 jam per minggu, atau 1/7 kali dari hidup kita. Kemungkinan kamu mengecek ponsel sebanyak 150 kali per hari. Jangan sering-sering ya. Dan menyentuhnya sebanyak lebih dari 2.600 kali per hari. Ponselmu selalu ada bersamamu atau di dekatmu sekitar 22 jam setiap hari. Sekitar 2,5 miliar manusia meletakkan ponsel di sebelahnya dan bahkan di bawah bantal sebelum tidur. 70 juta manusia tidur sambil menggenggam ponsel. Sekitar 2 miliar pengguna membiarkan ponselnya menyala selama 24 jam dalam 7 hari. Hampir 1 miliar orang akan mengecek ponselnya sesaat setelah bangun tidur. Aplikasi ponsel telah diunduh sebanyak lebih dari 200 miliar kali pada tahun 2019. Pada tahun 2020, perkiraan pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi ponsel sekitar 2,7 kuadriliun rupiah. Dalam setahun, sekitar 70% dari koneksi internet dilakukan melalui ponsel. Pemilik ponsel menggunakan 90% waktunya untuk mengoperasikan aplikasi dan 10%-nya untuk melakukan aktivitas lain. Demikian juga, 90% dari pemilik ponsel akan menggunakannya sambil berkendara. Jumlahnya mencapai lebih dari 3 miliar orang. 10% dari aktivitas pembelian dilakukan secara online. Hingga tahun 2027 akan ada lebih dari 40 miliar perangkat seluler di planet kita. Itu sama dengan 5 kali jumlah penghuninya. Saat ini, hampir tiap mobil terhubung ke internet. Detik ini, saat kamu menonton video ini, lebih dari 500 perangkat baru telah terkoneksi ke web. Di Amerika Serikat saja, orang membeli pakaian dan aksesoris senilai lebih dari 1,4 kuadriliun rupiah pada tahun 2019. Dalam skala global, angkanya mencapai lebih dari 42 kuadriliun rupiah. 50% dari pembelian online dilakukan melalui ponsel. Dan 65% orang yang berbelanja di toko fisik mengecek harga secara online sebagai perbandingan. Sejak tahun 2013, penjualan ponsel menghasilkan sekitar 1,4 kuadriliun rupiah per tahun, dan angkanya terus naik. Dalam 3 tahun ke depan, kontribusi industri seluler kepada PDB global akan mencapai hingga 70 kuadriliun rupiah. Rata-rata, kita punya ponsel pertama di usia 12 tahun. Pada tahun 2030, batasnya akan turun ke usia 4 tahun. 1 juta pengguna baru bergabung ke internet setiap hari. Ponsel 5G pertama muncul pada tahun 2019. Dalam 5 tahun, jumlahnya diprediksi akan sebanyak 1,5 miliar.
Rata-rata kecepatan koneksi seluler di dunia sekitar 30 megabit per detik dan terus meningkat sebesar 25% setiap tahun. Ponsel yang kamu gunakan mengirim dan menerima data sekitar 10 GB per bulan. Ya, cukuplah untuk menonton streaming 2,5 film HD. Selama 5 tahun terakhir, penggunaan kecerdasan buatan atau AI telah meningkat sebesar 300%. 4 dari 5 interaksi konsumen dilakukan oleh AI. Facebook diketik di mesin pencari Google sebanyak lebih dari 230 juta kali pada tahun 2019. Sementara Google sebanyak hampir 86 juta kali. Perusahaan merogoh kocek sekitar 3,5 kuadriliun rupiah per tahun untuk memasang iklan di ponsel. Pemblokiran iklan ponsel meningkat sebesar 90% per tahun. Kalau ponselnya perlu loading lebih dari 5 detik saat membuka web, diperkirakan 70% pengguna akan meninggalkannya. Total trafik seluler per bulan di seluruh dunia lebih dari 30 exabyte, atau 30 kali 10 pangkat 18 byte. Lebih dari setengahnya atau sekitar 16 exabyte per bulan digunakan di kawasan Asia Pasifik. Pengguna media sosial dengan follower terbanyak adalah Cristiano Ronaldo. Pada April 2020, followernya menembus 215 juta. Yap, dia memang sangat bertalenta. Akun Instagram yang followernya paling banyak adalah Instagram sendiri. Jumlahnya 343 juta follower. Wajar saja. Totalnya, terdapat sekitar 3 miliar pengguna media sosial di dunia ini. 1 dari 5 orang dewasa melakukan pencarian dengan suara melalui ponsel, sedikitnya 1 kali dalam sebulan. Pada tahun 2009, menggunakan ponsel untuk berselancar di internet masih belum lazim. Umumnya, menggunakan komputer desktop. 10 tahun kemudian, lebih dari setengah pengguna internet berselancar melalui ponsel. Saat iklan muncul di layar TV, 4 dari 5 orang akan menggunakan ponsel sampai menunggu iklannya usai. Dan terakhir, kutantang kamu untuk mengecek dirimu apakah termasuk dalam bagian statistik berikut. 3 dari 10 orang mengakui mereka memilih bertatap muka dengan temannya secara langsung daripada melalui ponsel. Hampir 2 pengguna ponsel memilih untuk membatalkan liburan atau bekerja selama 6 hari seminggu, bukan cuma 5 hari daripada membuang ponsel. Dan 55 dari 100 orang memilih tidak makan di luar selama setahun penuh daripada merelakan ponselnya. Membuatku geleng-geleng kepala saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.